إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya dalam semua perkara secara syar'i. Setiap suatu perkara, suatu hal, suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu amalan, sebuah ibadah, sebuah prinsip, sebuah akidah, di sana pasti akan ada tiga pihak. Ada tiga pihak. Ada tarafani, ada dua pihak yang saling berseberangan. Ada pihak yang wasat, yang pertengahan. Ada yang taraful ifrat, satu pihak yang melampaui batas. Ada tarafut tafrid, pihak lain yang kurang dari batasannya. Ada yang wasat, ada yang pertengahan, yang di atas bimbingan, yang di atas arahan-arahan Islam. Ikhwan fillah azakumullah, terlebih dalamnya adalah perkara musibah yang menimpa seseorang, atau musibah peristiwa yang menimpa kebanyakan orang, atau peristiwa yang menimpa hampir semua pihak. Di sana pasti akan ada orang yang jatuh dalam sikap al-hulu, baik hulu dalam bentuk ifrat atau hulu dalam bentuk tafrid, baik melampaui batasan atau kurang dari batasannya. Tentu pula di sana ada yang wasat, yang pertengahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejadian dan peristiwa atau musibah yang menimpa kita saat ini, yang sampai sekarang belum selesai, pandemi COVID-19 pun juga demikian. Ada yang hulu, melampaui batas, ada yang hulu, kurang dari batasannya, ada yang meremehkan, ada yang terlalu ketakutan. Ini semuanya perkara yang dikecam dalam Islam, dikecam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk kesalahan atau penyimpangan ketika ada sebuah peristiwa, ada sebuah musibah, ada sebuah kejadian. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Hadis yang cukup panjang menceritakan tentang haji wada Nabi kita Muhammad SAW. Kala itu beliau ada di Muzdalifah. Kemudian keesokan paginya hendak menuju ke arah Mina untuk melempar jamrah. Beliau memerintahkan sebagian sahabat untuk mencari kerikil, hasa untuk melempar jamrah. Maka Abdullah bin Abbas mencarikan untuk beliau hasa hadf, kerikil yang dipakai untuk ketapel. Besarnya cuma segini, tidak terlalu besar. Diletakkan tangannya Rasulullah SAW dan beliau meniup debu yang ada padanya dan beliau mengatakan, bi'amthali hadha atau bi'amthali haula, dengan semisal inilah engkau melempar jamrah. Kemudian beliau mengatakan sebuah sabda yang itu merupakan kecaman secara umum dari Islam, tetap tindakan hulu. Wa iyyakum wal hulu fa innama ahlaka man kana qablakum al hulu. Dan hati-hati kalian dari sikap hulu melampaui batas, sebab yang menghancurkan umat sebelum kalian al hulu, tindakan yang melampaui batas. Sehingga hadis ini sababnya terkait dengan hulu dalam melempar jumrah, melampaui batas terkait dengan kerikilnya, entah melempar dengan batu yang besar atau dengan kayu atau dengan sandal atau dengan yang lain-lainnya. Itu merupakan tindakan hulu yang dikecap dalam Islam, termasuk sabab kebinasaan umat. Dan lafaz ini umum, meliputi semua bentuk hulu dalam agama ini, baik hulu dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara dakwah, dalam perkara menyikapi sebuah kondisi, sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah musibah. Semua bentuk hulu dikecam dalam Islam. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warda, Nabi kita Muhammad mengatakan sallallahu dalam sabdanya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh binasa orang-orang yang melampaui batas. At-tanattu' adalah orang-orang yang melampaui batas dalam berbicara dan juga yang lainnya. Dibikin sefasih mungkin, dibikin seolah-olah dia adalah orang yang orator, takalluf dalam perkara seperti itu. Rasul mengatakan halaka, binasa, binasa pada agamanya, binasa pada dunianya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk dalam keumuman riwayat-riwayat di atas, sikap mujawazatul hadd, sikap melampaui batas, hulu dalam menyikapi sebuah pandemi. Sebuah pandemi. Jangan dibayangkan pandemi ini semata-mata sebuah penyakit yang menyebar. Namun di dalamnya, barakallahu fikum, terdapat penyikapan-penyikapan yang justru melanggar bimbingan Islam. Seperti yang diutarakan di awal, ghulu ada dua macam. Yang pertama adalah ifrat, melampaui batasan-batasannya. Bentuk ghulu yang melampaui batas terkait dengan pandemi COVID-19 ini adalah sebuah penyikapan yang berlebih-lebihan, menyikapinya dengan rasa ketakutan yang amat sangat. Seolah-olah semua yang di sekitarnya itu orang yang positif COVID, dan di sebelahnya orang yang terkena penyakit tadi. Barang yang di dekatnya ada padanya penyakit tadi. Apapun yang di sekitarnya seolah-olah semuanya ada penyakit tadi itu. Ketakutan yang amat sangat. Ketakutan yang amat sangat. Sehingga tidak bisa beraktivitas dengan normal. Padahal pemerintah sudah memberikan kelonggaran, tetapi dengan protokol kesehatan.
tidak keluar rumah sama sekali. Bahkan dalam rumahnya pun menyentuh anaknya nggak berani, menyentuh istrinya nggak berani. Ini sebuah tindakan yang hulu, yang melampaui batas dalam menyikapi sebuah pandemi. Secara medis tidak sejauh itu. Selama sudah cuci tangan menggunakan sabuk dengan air yang mengalir, selama Anda menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan, insya Allah aman. Ketika di tangan Anda ada virus yang dimaksud, Anda cuci dengan sabun dengan air yang mengalir, mati, hilang. Ketika sebuah benda yang diyakini ada virus padanya, dia dicuci, hilang. Tetapi ada sebagian pihak yang terjatuh pada sikap hulu dalam bab ini. Kalau nggak dikatakan sikap was-was yang berlebih-lebihan. Ketika ada sebagian yang mau jualan di luar, jangan, dilarang jualan. Kamu nggak tahu siapa yang beli nanti. Jangan-jangan dia juga terkena COVID. Hati-hati, uang yang dia keluarkan nanti juga ada COVID-nya. Jangan-jangan gerobaknya kamu juga ada COVID-nya, atau mungkin sendok yang kamu keluarkan, atau piringnya, atau yang lainnya. Na'udzubillah. Ini adalah was-was yang mengerikan. Barakallahu fikum. Ketika ada sebagian yang memiliki toko di luar areal, jangan kamu buka. Kamu nggak tahu ini siapa konsumennya. Jangan-jangan konsumen yang datang nanti membawa COVID, kamu nggak tahu. Kamu keluar rumahnya kamu, di sekitarnya kamu banyak orang yang nggak tahu. Mungkin mereka adalah OTG, orang yang tanpa gejala. Al-muhim berbagai macam bentuk perkara-perkara yang melampaui batas dalam perkara yang seperti ini. Ada yang seorang wanita mau lahiran, sudah kepingin keluar bayinya, jangan dibawa ke rumah sakit, jangan dibawa ke dokter di luar sana, nanti terkena COVID. Tidak ada yang ngurusi, akhirnya mati bayinya. Na'udzubillah. Ini semuanya sedikit bentuk-bentuk hulu melampaui batas dalam menyikapi sebuah pandemi. Menyalahi aturan pemerintah, menyalahi aturan medis. Hadza hulu dalam bentuk ifrat, mujawazatul hadd, melampaui batas yang ada. Itu kalau dia terapkan dia pribadi, terserah dia. Dia mau mati silahkan, dia mau hidup silahkan, dia pribadi. Yang lebih mengenaskan, yang lebih memperhatinkan, ketika yang hulu yang seperti ini dia ilzamkan kepada orang lain, dia haruskan dikerjakan, diterapkan oleh orang lain. Ini lebih hulu lagi, barakallahu fikum. Na'udzubillah. Jangan dikira tidak ada pemahaman yang seperti ini. Ada, barakallahu fikum. Sementara bentuk hulu dalam bentuk ifrat yang kurang dari batasannya adalah orang-orang yang meremehkan pandemi COVID. Tidak ada itu yang namanya COVID-19 itu. Itu adalah skenario-nya orang-orang sana saja. Konspirasi itu. Tidak ada pandemi COVID. Sehingga kemudian dia ke sana kemari nggak memperhatikan protokol kesehatan, tidak ada masker dan segala macamnya, bahkan nantang-nantang, sudah suntikan kepada saya virus COVID. Na'udzubillah. Hadza ifrat. Ini perkara yang hulu dalam bentuk kurang dari batasannya. Sadar atau tidak, dia bisa membinasakan dirinya atau membinasakan orang lain dengan sebab itu. Maka pandemi COVID yang sudah sekian lama menimpa kita, semoga Allah mengangkatnya dengan segera, amin. Bukan semata-mata sebuah pandemi ternyata. Ketika kita cermati, ketika kita renungkan, tatkala kita perhatikan, bukan terkait dengan pandemi, tapi terkait dengan penyikapan masyarakat, penyikapan kaum muslimin secara khusus.
ternyata ada pada mereka sebuah penyakit umat-umat sebelum kita yang dikecam dalam Islam, penyakit ghulu, baik dalam bentuk melampaui batas ifrat atau kurang dari batasan namanya tafrid. Ini membinasakan. Ini membinasakan. Hati-hati. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Khana fitina azakumullah. Sikap pertengahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini ialah kembali kepada bimbingan dua pihak. Yang pertama ialah bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kita meyakini ini merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita wajib bersabar dalam menghadapinya. Tidak boleh berkeluh kesah. Sabar dalam menghadapi musibah. Kita yakini ini merupakan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Imani takdir tersebut dan bersabar dalam menghadapinya. Kemudian menjalankan bimbingan Islam ketika ada pandemi yang terkait dengan masalah penyakit. Dengan kita memperbanyak berta'awud kepada Allah Azza wa Jalla dari semua penyakit yang ada, dan khusus berta'awud dari Covid-19. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk keselamatan kita, keselamatan anak-anak istri kita, keselamatan keluarga kita, dan keselamatan kaum muslimin dari penyakit yang membahayakan ini. Yakin ada perkara yang nyata, bukan perkara konspirasi. Dan yang lain-lainnya dari bimbingan Islam ketika ada sebuah penyakit yang melanda. Barakallahu fikum. Ketika ada rukhsah dalam Islam yang diperbolehkan untuk dikerjakan di saat-saat yang seperti itu, dilaksanakan. Apalagi ketika rukhsah tersebut merupakan anjuran, himbauan, bahkan perintah dari pemerintah kita. Seperti terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat atau jamaah 5 waktu dengan shaf yang berjarak. Hukum asalnya shaf lurus rapat. Namun dalam rangka untuk mengantisipasi kondisi seperti sekarang ini, diberi keringanan dalam Islam, dalam fikih Islam untuk berjarak. Dan itu ternyata himbauan pemerintah, edaran pemerintah, bahkan perintah dari pemerintah. Maka menjadi perkara yang harus dilaksanakan, dikerjakan. Yang pertama, mentaati waliul amr. Yang kedua, dikerjakan dikarenakan mengada rukhsah dalam Islam. Kita kerjakan. Walaupun mungkin pertama kali bagi orang yang biasa rapat softnya agak sedikit risih, kok longgar-longgar gini ya. Tapi kerjakan. Itu untuk mentaati waliul amr, dan juga dalam rangka untuk melaksanakan rukhsah dalam Islam. Alhamdulillah, Islam memberikan kemudahan kepada pemeluknya ketika ada perkara-perkara yang sangat memberatkan. Dan yang kedua, dengan cara kita mematuhi arahan-arahan, himbauan pihak yang kedua, pihak pemerintah dalam masalah seperti ini. Ini sudah menjadi bencana nasional, non fisik. Sudah diatur, sudah diurus langsung oleh pemerintah kita. Maka umat Islam secara khusus dihimbau, diminta dengan sangat untuk menjalani himbauan mereka sesuai dengan arahan-arahan mereka. Ketika diminta sholat di rumah, Islam bukan rukhsah. Ketika diminta jamaah di rumah, Jumatan ditiadakan, zuhur di rumah, Id di rumah. Ketika mereka memberikan kelonggaran, silakan dikerjakan kembali jamaah, Jumatan, Id di masjid dengan protokol, kerjakan dengan protokol. Ketika dihimbau selalu menggunakan masker, pakai masker. Ketika dihimbau sedang dicuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, CTPS, kerjakan. Ini semuanya dalam rangka untuk barakallahu fikum ikhtiar, berusaha
semampu kita untuk meredam atau untuk menghalangi virus tersebut ada pada diri kita. Sesuai dengan arahan mereka. Tutup, buka. Sesuai dengan protokol yang ada. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita saat-saat sekarang mungkin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dipersilakan untuk mengerjakan jamaah di masjid, dipersilakan untuk jumatan di masjid, dipersilakan untuk mengerjakan salatul idain dengan protokol. Alhamdulillah, kerjakan dengan protokol. Dipersilakan untuk mencari ma'isyah, mencari usaha, keluar rumah untuk berkaitan produktif, tapi dengan protokol kesehatan, kerjakan. Silakan Anda berniaga, silakan Anda jual beli dengan protokol. Itu semuanya sikap wasat sesuai dengan bimbingan arahan Islam dan sesuai dengan bimbingan dan arahan pemerintah kita. Alhamdulillah, semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi mudah. Tidak ada tafrid, tidak ada ifrat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini dari kita semua, terutama dari negara kita NKRI, terutama dari wilayahnya kita masing-masing. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya pada kita semua, sehingga dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, kita sebagai anak bangsa secara umum dan sebagai muslim secara khusus bisa menyikapi pandemi ini dengan bijaksana, dengan tepat, dengan sikap yang pertengahan, sesuai dengan bimbingan dan bimbingan pemerintah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.